Selamat datang di channel Jurit Malam. Channel yang akan membuat kamu merasa bersama kami, tidak dalam ketakutan dan kesendirian. Ingat, jangan mendengarkan atau menonton ini sendirian. Resiko ditanggung sendiri. Cerita kejadian yang bikin merinding dari kejadian teror hantu minta tumbal. Sekarang, aku juga mau disclaimer dulu. Kalau semua cerita di kisah horor ini murni berdasarkan tulisan asli para narasumber. Cerita ini tidak dilebihkan dan tidak juga yang kami kurangi. Kalaupun dirapikan adalah alur ceritanya saja agar semakin jelas. Ada juga beberapa nama yang disamarkan di sini. Merupakan permintaan dari narasumber sendiri untuk bisa melindungi narasumber dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pokoknya di sini itu murni hanya ingin berbagi pengalaman horor yang gak biasa, menambah koleksi cerita horor kita di sini. Semua kembali lagi kepercayaan kalian masing-masing. Dan kali ini aku akan membawakan kisah horor yang gak kalah menyeramkan dan menyedihkan, soal tumbal dan juga teror di satu kampung. Nama disamarkan karena memang kejadian mistis ini berkaitan dengan hal yang sangat menyedihkan. Dan untuk menjaga perasaan keluarga juga, kita sebut saja namanya Dilan. Kejadian ini berdasarkan kisah nyata yang kurang lebih 10 tahun yang lalu. Pada saat itu Dilan masih menginjak usia 13 tahun. Jadi ceritanya, waktu tanggal 20 Februari 2012 yang lalu, di kampung tempat Nandan tinggal ini terjadi sebuah tragedi naas, di mana ditemukan seorang anak yang terpleset di gorong-gorong. Pada saat itu memang kondisi air gorong-gorong lagi naik, serta letak gorong-gorong yang lumayan jauh dari pemukiman warga, sehingga membuat nyawa anak tersebut tidak bisa diselamatkan dengan cepat. Kejadian ini tentunya membuat seluruh warga kampung geger. Orang tua si anak yang sudah mengetahui hal ini pun tampak sangat sedih, syok, dan sangat terpukul. Setelah mengalami peristiwa memilukan itu dan tidak berselang lama, 2 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 28 April tahun 2012, menjelang maghrib, di gorong-gorong tersebut kembali memakan korban, di mana kali ini korbannya merupakan seorang balita yang masih berusia 2 tahun. Dan menurut pengakuan warga setempat, balita tersebut terpleset saat hendak mencari belut. Kejadian tragis yang terjadi dalam waktu yang tidak begitu lama ini membuat banyak warga berspekulasi tentang hal-hal mistis mengenai penunggu yang meminta tumbal di gorong-gorong tersebut. Keesokan harinya, setelah penemuan jasad balita tersebut, beberapa warga dan para pemuka agama pun akhirnya berkumpul dan langsung memanjatkan doa agar tidak terjadi lagi hal yang serupa. Viralnya kejadian di kampung tersebut sontak langsung membuat Dilan bersama teman-temannya dilanda rasa penasaran. Mereka pun sepakat untuk melakukan uji nyali di sekitar gorong-gorong tersebut guna memastikan langsung kisah mistis yang beredar di masyarakat luas. Di tanggal 10 April 2012 sekitar jam 10 malam, mereka datang. Dilan dengan 4 orang kawannya, yaitu Akew, Anhar, Beni, dan Nandan. Langsunglah mereka meluncur ke TKP. Pada waktu itu air di gorong-gorong tersebut cukup tinggi akibat hujan deras
yang memang terjadi pada sore harinya. Dan karena hal itu, tidak ada satu orang pun dari mereka yang berani turun ke bawah kecuali siapa? Ayo turun ke bawah, udah sampai sini kok. Kata Dilan. Terus Dilan memaksa keempat temannya untuk turun. Tapi keempat kawan ini sepakat untuk menolak karena merasa jengkel dan marah. Ya karena udah jauh-jauh ke sini, akhirnya Dilan pun terpaksa turun sendirian ke gorong-gorong itu dengan membawa senter. Setelah menunggu beberapa saat di atas, ternyata Dilan gak kunjung naik juga dari gorong-gorong itu. Nandan, Akew, Beni, Anhar, mereka pun mulai panik. Tapi tetap gak berani untuk pergi turun ke bawah dan cek keadaannya. Karena mereka juga panik dan menunggu lama. Akhirnya Akew dan yang lainnya sepakat untuk pergi melaporkan hal tersebut kepada Pak RT dan juga keluarganya Dilan. Sementara si Nandan menunggu di gorong-gorong saja. Siapa tahu Dilan muncul. Beberapa lama kemudian sebelum Pak RT dan orang tuanya Dilan tiba di TKP untuk mencari Dilan, di tengah kesepian malam itu tiba-tiba Nandan dikejutkan. Akhirnya Dilan berhasil naik dari gorong-gorong. Tapi anehnya pada saat itu Dilan tidak berkata sepatah apapun. Mukanya datar tanpa ekspresi. Karena Dilan udah balik, mereka nanyain, Dilan, kenapa diem aja? Maafin kami, ayo kita balik. Dilan tetap diam. Gak ada marah dan akhirnya mereka semua pun pulang membawa Dilan ke rumah orang tuanya dan juga meminta maaf kepada orang tuanya karena sudah mengajak Dilan main ke gorong-gorong. Keesokan harinya setelah pulang sekolah, Nandan, Beni, Akew, Anhar, mereka pun kembali ngajak Dilan untuk bermain sepak bola seperti biasa di lapangan karena takut Dilan nanti masih ngambek. Ajaklah si Dilan buat main untuk melupakan kejadian tadi malam. Tapi tak seperti biasanya, lagi-lagi Dilan nampak seperti gak mau bermain. Mereka berempat mikir lagi, mungkin Dilan masih sama kayak diajak kemarin ngambek, jadi dia diem aja. Main bola juga kayak males-malesan gitu. Malamnya, di hari yang sama, setelah sholat maghrib, mereka ini kembali ngajakin Dilan untuk bermain. Biar enak lagi suasana hatinya. Mereka mengajak Dilan main petak umpet habis maghrib. Kali ini Dilan pun kembali menyetujuinya, walaupun lebih banyak diam saja. Mereka berlima pun memulailah permainan petak umpat, di mana pada saat itu yang kebagian jaga adalah Dilan. Mereka berempat udah lari-larian, mulai hitung mundur. Beni, Nandan, Anhar, Akew mulai mencari tempat persembunyian. Ada semak belukar yang menurut si Nandan menjadi tempat yang aman untuk bersembunyi. Beberapa saat kemudian setelah Dilan selesai berhitung mundur, Dilan melihat Nandan mulai melangkahkan kakinya ke semak belukar. Dari kejauhan Nandan tiba-tiba terkejut karena dia melihat bola matanya Dilan tidak seperti biasanya. Karena Nandan melihat matanya berwarna hitam. Ketawa menyeringai Dilan kedengeran, tapi gak begitu dihiraukan Nandan. Dia pikir, oh mungkin Dilan ini lagi nakut-nakutin. Makin menjadi-jadi setelah kalian tahu, si Dilan ini tiba-tiba muncul di belakangnya si Nandan dengan berpakaian seperti pocong. Si Nandan nengok langsung teriak dan pingsan. 3 kawan lainnya mendengar langsung mendekati sumber suara dan langsung menemukan Nandan lagi terkapar pingsan.
Mereka pun langsung bawa balik ke rumah dan mereka bilang, Om, Tante, tadi Nandan pingsan di semak belukar karena kami main petak umpat. "Ya Allah, main petak umpet malam-malam. Cepat masukkan Nandan ke dalam rumah, Nak." Nandan pun bangun, tapi anehnya pada saat itu ketiga temannya pun mengaku pada saat mereka ingin mendatangi Nandan, mereka sama sekali tidak melihat Dilan. Begitupun pada saat waktu sadar, Dilan nggak kelihatan sama sekali. Nandan bilang, Aku pingsan karena ditakut-takuti sama si Dila. Dia berpakaian kayak pocong di belakang aku. ternyata memang si Dilan ini bukan hanya tidak ada di tempat main petak umpat ataupun di rumahnya si Nandan. Dilan juga nggak kembali ke rumahnya pada malam itu. Temannya curiga dan keesokan harinya orang tua Dilan yang panik langsung melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Seluruh warga di sana pun mencari ke semua sudut kampung sampai-sampai ke kampung di sebelahnya untuk mencari Dilan, tapi tetap tidak membuahkan hasil. 2 hari kemudian, sekitar jam 4 pagi, polisi pun berhasil menemukan keberadaan Dilan. Tapi sayangnya, Dilan sudah tidak dalam keadaan bernyawa. Mayat Dilan ini ditemukan di sekitar gorong-gorong sungai tempat mereka bermain. Hal ini membuat Nandan dan teman-temannya sangat sedih. Mereka menyesal, mereka nggak nyangka bahwa Dilan bisa pergi secepat itu dan orang tua Dilan. Keduanya tampak tidak ikhlas dan meminta polisi untuk mengusut hal ini. Mayat Dilan langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Malamnya, Nandan langsung merasa nggak enak, tenang di rumah. Waktu tidur merasa takut, kecewa karena membayangkan kejadian menyeramkan yang udah Nandan alami beberapa hari yang lalu. Nandan berusaha sekuat tenaga untuk bisa menutup matanya supaya bisa tidur dan juga melupakan kejadian-kejadian tersebut. Dan di saat inilah Nandan kembali mengalami hal-hal mistis. Kenapa? Karena dari kejauhan, ketika Nandan ini mulai menutup matanya, Nandan mendengar ada suara orang yang ngetok jendela. Dan perlahan ketika membuka matanya, Nandan melihat di jendela kamar ada sosok yang menyerupai Dilan yang sedang berdiri dan menatap Nandan dengan sinis dari luar jendela. Bayangkan, anehnya sosok yang menyerupai Dilan itu suaranya bukan Dilan, melainkan suaranya terdengar seperti perempuan. Nandan langsung ketakutan, dia langsung lari ke kamar orang tuanya. Supaya tidak mengalami hal serupa, Nandan barulah berani langsung menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Dan orang tuanya langsung menenangkan anaknya dan meminta Nandan untuk tidur dengan mereka. Pada malam itu setelah ditemani ibunya, Nandan pun bisa tidur nyenyak tanpa gangguan. Keesokan harinya langsung hasil otopsi telah diberitahukan. Pihak rumah sakit mengatakan bahwa Dilan meninggal akibat tenggelam. Dan setelah diotopsi, jenazah Dilan pun dibawa lagi ke rumahnya untuk segera disolatkan dan juga dimakamkan. Dan sehari setelah Dilan dimakamkan, perasaan Nandan kembali lagi gak tenang. Kejadian menyeramkan pun lagi-lagi harus Nandan alami. Pada saat itu Nandan lagi sendirian di rumah. Karena memang kebetulan orang tuanya sedang menghadiri acara keluarga di luar kota. Supaya tidak terlalu takut, Nandan pun mengajak ketiga kawannya itu, Andi, Anhar, dan Akew untuk bermain ke rumahnya. Tanpa basa-basi mereka langsung pergi ke rumahnya si Nandan. Saking keasikan mereka bermain dan ngobrol-ngobrol, enggak kerasa hari udah malam. Dan pada saat itu orang tuanya Nandan lagi dalam perjalanan pulang ke rumah. Nandan, mama papa udah di jalan pulang ya, dikit lagi sampai.
Ketiga temannya pun balik ke rumah masing-masing, dan saat itu Nandan kembalilah di rumah sendirian. Hal mistis berikutnya itu terjadi lagi. Pada saat Nandan lagi sendiri inilah, yaitu pada mau masuk jalan ke kamarnya, Nandan kembali terkejut, syok sejadi-jadinya. Ketika dia melihat sosok yang menyerupai Dilan sedang melotot dengan tawa menyeringai berdiri tepat di hadapannya. Bukan di balik jendela lagi, depannya Nanda persis ini. Dan lagi-lagi sosok Dilan ini pun terus berkata, cuma dengan suara perempuan. Nandan langsung pingsan lagi. Terus beberapa jam kemudian, setelah Nandan kembali sadar, waktu udah ngeliat orang tuanya kembali. Udah di rumahnya menemani dia. Mama bilang Nandan ditemukan pingsan sama tetangga setelah tetangga mendengar suara teriakan yang kuat sekali. Lagi-lagi Nandan pun menceritakan hal itu kepada orang tuanya. Akhirnya, keesokan harinya Nandan beserta orang tuanya pun langsung berkunjung ke rumah orang tua Dilan. Di sana Nandan menceritakan semua yang dialaminya, dan dia pun meminta maaf dan mengaku sangat menyesal sudah membiarkan Dilan masuk ke gorong-gorong itu. Hanya untuk melepaskan rasa penasaran mereka. Dan tanpa disangka, ibu dari almarhum Dilan ini ternyata juga beberapa malam belakangan selalu bermimpi Dilan. Berkata bahwa jiwanya Dilan ini seperti tertahan dan dijadikan tumbal oleh sesosok wanita setengah ular. Konon, penghuni gorong-gorong tersebut tempat jenazah ditemukan. Dari situlah kenapa suara yang keluar perempuan. Itu adalah sosok perempuan setengah ular. Setelah bermusyawarah, warganya dan orang tua Dilan pun sepakat langsung melaksanakan doa bersama agar arwahnya Dilan ini tenang. Acara doa bersama pun langsung diselenggarakan, dipimpin oleh seorang pemuka setempat dan diakhiri oleh prosesi tabur bunga di gorong-gorong tempat di mana Dilan meninggal. Dan setelah doa bersama itu digelar, alhamdulillahnya tidak ada lagi kisah menyeramkan mengenai gorong-gorong tersebut. Dan Nandan pun yakin kalau Dilan sudah tenang di alam sana. Amin ya robbal alamin. Dan pada saat ini Nandan sudah menginjak usia 23 tahun. Pasti menjalin pertemanan sampai sekarang, dan mereka juga sangat sering untuk ziarah ke makamnya Dilan, salah satu sahabat mereka. Dan juga jangan lupa, ayo sama-sama kawan, kita kirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Dilan di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Dilan tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Aduh, yang herannya ya, kenapa mereka itu masih main petak umpet malam-malam? Mungkin Dilan gak akan hilang. Apa jangan-jangan yang main petak umpet itu tuh sebenarnya bukan Dilan dari awalnya? Sebenarnya si Dilan itu mungkin sudah meninggal dari awal ketika mereka sedang main di gorong-gorong. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton channel Jurit Malam. Jangan lupa tunggu kisah-kisah kami selanjutnya. Jangan lupa juga like, share, komen, dan subscribe.